Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan harta haram, muamalat kontemporer karya Ustazuna Dr. Irwandi Tirmidzi, di mana kita akan kaji halaman 123. Hukum patung dan lukisan manusia atau hewan yang tidak disembah. Kemarin sudah kita bahas kalau patungnya disembah haram untuk diperjualbelikan. Sebagaimana hadis sebutkan di halaman 122, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala atau patung. Nah, sekarang bisa lihat di halaman 123 2.2.2.3.2. Monggo dibaca. Patung dan lukisan manusia hewan yang tidak disembah. Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya membuat patung dan lukisan yang menyerupai manusia dan hewan, juga haram memilikinya, dan patung serta lukisan tersebut wajib dimusnahkan. Berdasarkan dari dalil berikut. Yang pertama, Allah berfirman, "Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha aakifun." Qalu wajadna aba'ana laha abidin. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya? Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Al-Anbiya 52 hingga 54. Yang kedua, Allah berfirman, "Wangzur ila ilahikal ladzi zulta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa." Dan lihatlah Tuhanmu, patung emas anak lembu itu yang kamu tetap menyembahnya. Sesungguhnya kami akan membakarnya, kemudian kami sungguh-sungguh abu yang berserakan. Toha 97. Dua ayat di atas dan ayat-ayat lainnya mencela patung-patung dan menyatakan sesat orang-orang yang menyembahnya, serta patung-patung itu wajib dimusnahkan sekalipun terbuat dari emas yang tentunya sangat bernilai tinggi. Mungkin ada orang yang menanggapi bahwa larangan membuat patung dan lukisan dikarenakan dahulu patung-patung itu dijadikan sesembahan, tetapi sekarang orang membuat patung bukan untuk sembahan, tidak lebih dari sekedar sebuah karya seni yang bernilai tinggi. Argumen ini tidak kuat karena larangan membuat patung bersifat umum, tidak saja patung yang dijadikan sembahan, tetapi juga mencakup patung yang bukan untuk disembah. Dan kalau ingin membuat karya seni, buatlah karya seni yang tidak dilarang Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas, "Aku seorang pelukis yang membuat lukisan manusia dan hewan, dan aku hidup dari penghasilan melukis." Ibnu Abbas berkata, aku akan jelaskan hadis yang aku dengar dari Nabi. Man sawwara suratan fa innallaha mu'adzibuhu hatta yanfukha fiha ruha wa laysa binafikhin fiha abada. Siapa saja yang membuat gambar manusia dan hewan, niscaya ia akan disiksa hingga ia mampu meniupkan nyawa pada lukisan yang dibuatnya.
padahal selamanya ia tidak mampu memberi lukisan tersebut nyawa. Orang yang mendengar jawaban Ibnu Abbas tadi mendadak gemetar dan mukanya pucat. Lalu Ibnu Abbas menghiburnya, buatlah lukisan yang tidak bernyawa seperti pohon dan lain-lain. Nah, sekarang kita lihat ada dua dalil, yaitu surat Al-Anbiya 52 sampai 54, kemudian Thaha ayat 97. Dijelaskan di bawahnya, ini mencela patung-patung dan menyatakan sesat orang-orang yang menyembahnya. Nah, sebagian orang katakan patung ini dilarang jika disembah. Namun sekarang orang membuat patung tidak dijadikan sesembahan, tidak lebih dari sekadar karya seni. Ya, ada fungsinya dipajang, jadi monumen, kemudian untuk mengenang sesuatu. Ya, tujuannya macam-macam. Namun alasan ini menyatakan itu hanya sekadar untuk dipajang saja. Ini tidak kuat karena Ustaz Irwandi katakan di sini larangan membuat patung sifatnya umum. Tidak saja patung yang dijadikan sembahan, tapi juga mencakup patung yang bukan untuk disembah. Jadi dua dalil tadi jadi dalil larangan buat patung secara umum. Ditambah lagi hadis tadi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini lagi diskusi dengan seorang pelukis. Dia buat lukisan manusia dan hewan. Dia katakan dia hidup dari melukis tadi. Ya, dia hidup dari melukis. Itu memang pekerjaannya berarti. Ya, dia pelukis lah kita bilang. Nah, Ibnu Abbas katakan karena dia gambar manusia, hewan, aku akan jelaskan hadis yang aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man sawwara suratan, siapa saja yang membuat gambar manusia dan hewan, fa innallaha mu'adzibuhu, Allah nanti akan menyiksanya. Hatta yanfukha fiha ruha, sampai dia disuruh untuk meniupkan ruh padanya. Walaysa binafihin fiha abada, padahal yang buat patung tadi tidak bisa menghidupkan lagi. Disuruh tiup, dia tidak bisa tiup lagi untuk menghidupkan gambar atau patung yang telah dia buat. Maka orang yang mendengar jawaban Ibnu Abbas tadi gemetar, mukanya pucat, berubah. Lalu Ibnu Abbas menyeburnya, kalau begitu, kalau kamu mau melukis gambar yang tidak bernyawa, apa itu? Pohon. Gunung masuk enggak? Gunung masuk atau tidak? Masuk. Apalagi? Bunga. Apalagi Pak? Laut masuk enggak? Laut. Sawah. Nah, pokoknya selain manusia dan hewan. Selain manusia dan hewan. Yang ini enggak boleh. Karena Ibnu Abbas tadi ingatkan dia seorang pelukis. Nah, kemudian ada hadis lagi dari Ali bin Abi Thalib. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib berkata kepada Abi Hurairah saat pelantiknya menjadi salah seorang gubernurnya, aku akan memerintahkanmu sebagaimana aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ala tad'a insana illa tamathalu wala qabrun musrifan illa sawwaita. Aku sejak gambar yang bernyawa atau patung dari kuburan yang dibangun ratakan di tanah. Lihat, ada dua di sini perintah. Hapus setiap gambar. Allah tad'a timsalan illa tomastahu. Setiap gambar itu hendaklah dihapus. Itu baik yang tadi gambar yang bernyawa, manusia atau hewan, dan patung. Wala qabran, begitu juga kubur. Musyrifan, yang tinggi, hendaklah diratakan. Kalau mau ditinggikan, baiknya tidak lebih dari 1 jengkal. Ya, lebih dari 1 jengkal lah melanggar hadis ini. Hadis ini katakan ratakan dengan tanah. Kalau tambahkan riwayat yang lainnya minimal 1 jengkal. Maka tekstual hadis ini nyatakan tidak boleh kubur dikasih bangunan.
Sama juga berarti tidak boleh diatapin. Tidak boleh juga berarti dari tekstual ini kijing itu tinggi nggak kijing? Tinggi nggak? Tinggi. Nggak boleh lagi berarti. Karena di sini wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Nah, dua hal ya. Gambar patung dihapus, kemudian yang kedua kubur diratakan, tidak dibuat tinggi-tinggi. Lantas perintah Nabi? Perintah Nabi SAW untuk menghapus atau melenyapkan setiap gambar patung menunjukkan bahwa gambar patung bukanlah suatu benda yang memiliki nilai. Jika patung bernilai sebagai harta, tentu Nabi SAW tidak akan menghapusnya, karena hal ini berarti membuang-buang harta. Nah, lihat, untuk gambar Nabi suruh hapus, patung lenyapkan, menunjukkan bahwa gambar dan patung bukanlah suatu benda yang memiliki nilai. Sama seperti kita bahas tentang najis kemarin. Najis itu sesuatu yang tidak memiliki nilai. Kalau itu bernilai, ya, Nabi nggak suruh itu hancurkan, Nabi tidak suruh hapus, Nabi tidak suruh hilangkan, tidak suruh musnahkan, enggak. Ngapain buang-buang harta kayak gitu? Sudah ada kok dihapus itu. Berarti memang sesuatu yang tidak punya nilai. Terus yang kelima. Nabi SAW bersabda, "Inna min asyaddi ahli nari yaumal qiyamati adaban al-musawwirun." Sesungguhnya di antara penghuni neraka yang paling berat sesaatnya di hari kiamat adalah para pelukis gambar yang bernyawa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini dikatakan inna min asyaddi ahlin nar, penduduk neraka yang siksaannya paling pedih yaumal qiyamati, pada hari kiamat, adalah al-musawwirun, para pelukis gambar yang bernyawa. Lantas lihat ancaman. Ancaman siksaan bagi orang-orang yang membuat lukisan gambar yang bernyawa dan memahat patung menunjukkan bahwa patung dan gambar adalah barang haram yang harus dimusnahkan dan tidak layak diperjualbelikan. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, "Innallaha wa rasulahu harrama bainal khamri wal maitati wal khinziri wal asnami." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi dan berhala patung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis ini, Imam Nawawi menukil pendapat Imam Rafi'i. Ia berkata, hukum menjual berhala, patung dan gambar yang bernyawa yang terbuat dari emas, perak dan materi lainnya adalah tidak sah. Rafi'i berkata, ini merupakan mazhab Syafi'i dan seluruh para pengikutnya. Maka dengan demikian, hasil keuntungan pembuatan penjualan patung dan lukisan yang bernyawa termasuk harta haram. Nah, itu digarisbawahi. Berarti kalau ini dijual masuk harta haram. Foto belum dibahas. Jadi jangan dulu bahas foto. Foto belum. Sekarang bahas boneka dulu. Boneka hukum jual belinya bagaimana? Ini untuk mainan anak-anak. Silakan dibaca. Hukum menjual boneka, mainan anak-anak. Setelah mengetahui haram membuat, menjual dan membeli patung dan lukisan manusia hewan, apakah hukum haram ini tidak ada pengecualian? Seperti boneka mainan anak-anak umpamanya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, mayoritas ulama yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i mengecualikan patung dan gambar yang menjadi mainan anak-anak. Para ulama ini berdalil dengan hadis-hadis berikut. An Aisyata radhiyallahu anha qalat, kuntu al'abu bil banati 'inda an-nabiyyi wa kana li sawahibul yal'abna ma'i fakana Rasulullah idza dakhala yataqamma'na minhu wa yusarri bihinna ilayya wa yal'abna ma'i. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku memiliki mainan boneka di rumah Nabi. Aku bermain bersama anak-anak wanita yang lain di rumah Nabi. Bila Nabi masuk ke dalam rumah, maka anak-anak wanita itu pun bersembunyi lalu bermain bersama Aisyah. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis yang lain, saat pulang perang Tabuk dan Khaybar, Nabi SAW masuk ke dalam rumah. Seketika angin bertiup menyingkap kain penutup rak.
Maka Nabi SAW melihat mainan boneka milik Aisyah. Nabi SAW bertanya, "Apa ini wahai Aisyah?" Aisyah berkata, "Mainanku." Nabi SAW melihat kuda mainan yang bersayap terbuat dari kain perca di antara boneka seraya bertanya, "Yang ini apa?" Ia menjawab, "Kuda." Nabi SAW berkata, "Ini apa?" seraya menunjuk sayapnya. Ia menjawab, "Sayap." Nabi SAW berkata heran, "Kuda memiliki sayap?" Aisyah menjawab, "Apakah engkau tidak pernah dengar bahwa Nabi Sulaiman memiliki kuda bersayap?" Mendengar jawaban Aisyah, Nabi SAW tertawa hingga kelihatan taringnya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Dua hadis di atas menunjukkan bahwa patung atau gambar makhluk hidup yang menjadi mainan anak-anak dikecualikan dari gambar dan patung makhluk hidup berdasar persetujuan Nabi SAW terhadap boneka mainan Aisyah. Karena jika itu terlarang, tentulah Nabi SAW akan melarang Aisyah memainkan boneka-boneka tersebut. Nah, dalam hadis yang pertama, Aisyah itu memiliki mainan boneka di rumah. Sekarang pertanyaannya, kenapa Aisyah pilih boneka? Ini sudah jadi istri Nabi loh ini. Masih kecil. Kenapa ya Aisyah main boneka? Kenapa? Sudah jadi istri Nabi ini loh, masa masih main boneka? Kenapa? Hah? Masih kecil dan wanita. Masih kecil. Karena dinikahi Nabi saja masih usia 6 tahun, 9 tahun digauli. Berarti masih kecil. Sifat anak-anak ya masih ada. Maka ketika menikah dengan Nabi SAW masih mainan anak-anak seperti ini. Maka dia tadi main dengan teman-temannya itu. Ya, dalam hadis lain tadi disebutkan tadi ya. Ketika itu Nabi SAW bertanya, "Apa ini wahai Aisyah?" Itu sebenarnya lagi main dengan teman-temannya. Ya, kemudian disebutkan situ mainannya ada bentuknya kuda. Kudanya itu punya sayap. Kemudian ditanya, "Emang ada kuda yang punya sayap?" Kemudian Aisyah jawab, karena pintarnya Aisyah, dia jawab, "Dulu kudanya Nabi Sulaiman itu ada sayapnya, engkau nggak tahu?" gitu. Jawaban cerdas dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini menunjukkan cerdasnya Aisyah radhiyallahu anha. Terus sekarang pendapat pertama. Sekarang pendapat kedua. Pendapat kedua, sebagian ulama dari mazhab Hambali tetap mengharamkan boneka mainan anak-anak dengan dalih bahwa hadis Aisyah telah dinasakh, dihapus hukumnya oleh keumuman hadis yang melarang membuat patung. Tanggapan, pendapat ini tidak kuat karena hadis Aisyah terjadi pada masa-masa akhir kenabian, sedangkan hadis yang diduga sebagai nasikh tidak jelas kapan terjadinya. Namun muskil sekarang bahwa boneka mainan Aisyah terbuat dari kain perca yang tentunya kemiripannya dengan manusia hakiki tidak terlalu. Berbeda dengan boneka yang diperjualbelikan pada zaman sekarang yang dibuat sedemikian rupa sehingga benar-benar mirip manusia atau hewan. Oleh karena itu sebagian ulama kontemporer mengharamkan boneka kecuali boneka yang terbuat dari kain perca. Akan tetapi beberapa ulama kontemporer tetap membolehkan boneka yang sangat mirip dengan manusia hakiki, karena sebagaimana patung dan lukisan yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki rendah tetap dihukumi haram. Sebaliknya, boneka yang tingkat kemiripannya dengan manusia hakiki tinggi tetap dibolehkan. Dengan demikian, dibolehkan membuat, menjual, membeli, serta mempergunakan boneka mainan anak-anak dan hasil keuntungannya menjualnya halal. Nah, lihat, berarti kesimpulan dari Ustaz Irwandi, dibolehkan membuat, dibolehkan menjual, dan membelinya serta mempergunakan boneka tadi untuk mainan anak-anak, hasil keuntungannya dalam menjual boneka ini halal. Karena kalau patung saja yang mirip manusia, ya, saat patung yang mendekati manusia itu dilarang tadi. Kalau di sini kan pembahasan boneka, boneka juga mendekati kan. Kalau boneka di sini diringankan oleh Nabi, karena ini jadi mainan anak-anak, ya maka tidak masalah berarti untuk jadi mainan. Kalau jadi mainan itu tidak masalah, maka untuk jual beli boleh. Kalau jual beli boleh berarti hasil keuntungannya halal. Kemudian sekarang menjual patung alat peraga dalam proses belajar mengajar. Kan ada untuk belajar, ini alat peraga ya, bisa di kedokteran patung utuh itu.
untuk menunjukkan organ tubuh misalnya. Apalagi manekin ini agak nggak pakai baju ya? Oh kan dikasih baju. Iya. Coba lihat dulu, kita bahas dulu. Iya, baca. Menjual patung alat peraga dalam proses belajar mengajar. Ingatin tujuannya belajar mengajar. Kalau manekin tadi ya, iya, tapi kan tujuannya pajang bukan belajar mengajar. Pajang untuk baju toh, mau dijual kan? Nah, ini belum, ini bahasannya belajar mengajar. Baca. Sebagian ulama kontemporer membolehkan menggunakan patung alat peraga dalam proses belajar mengajar pada materi yang memang membutuhkan patung peraga, seperti menjelaskan organ tubuh manusia bagian dalam, jantung, hati, limfa, dan lain-lain pada materi pelajaran biologi. Mereka mengkiaskan dengan boneka untuk mainan anak-anak. Kalau saja boneka dibolehkan bagi anak-anak untuk mainan, apalagi patung organ tubuh manusia dalam rangka proses belajar mengajar tentu dibolehkan. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani berkata, sekalipun kami berpendapat bahwa menggambar dan membuat patung hukumnya haram, akan tetapi kami berpandangan boleh bila gambar dan patung tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat dan tidak ada sarana lain yang mampu menggantikan perannya, seperti gambar dan patung yang memang diperlukan dalam ilmu kedokteran sebagai alat peraga. Tetapi lembaga fatwa kerajaan Saudi Arabia tetap mengharamkan patung dan gambar yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar berdasar keumuman hadis-hadis yang melarang patung dan gambar, dan pengecualian hanya untuk mainan anak-anak saja, tidak bisa dikiaskan dengan kebutuhan lainnya. Menurut pendapat kedua, maka haram hasil keuntungan menjual patung dan gambar makhluk hidup yang digunakan sebagai alat peraga dalam proses belajar dan mengajar. Nah, di sini ada dua pendapat, ada yang membolehkan, mereka mengkiaskan itu dengan boneka. Kalau saja boneka dibolehkan bagi anak-anak untuk mainan, apalagi patung organ tubuh manusia dalam rangka proses belajar mengajar, tentu lebih dibolehkan karena kebutuhan. Ya, jadi lebih cenderung baiknya pada pendapat yang pertama. Berarti kesimpulannya menjual patung alat peraga dalam proses belajar mengajar boleh. Walaupun ada pendapat yang menyelisih ini. Sekarang yang berikutnya. Nah, ini masalah yang ada zaman ini. 2.2.2.3.5 menjual foto atau poster manusia atau hewan. Sekaligus berarti apa hukum menjadi fotografer? Ya, kita lihat di sini, baca. Untuk mengetahui hukum jual beli foto makhluk yang bernyawa, terlebih dahulu harus diketahui hukum memotret objek makhluk hidup. Nah, sekarang kita pelajari dulu hukum memotretnya. Motret makhluk hidup. Kalau motret benda mati gak kita bahas berarti. Motret tiang masjid, apalagi motret karpet misalnya, ini gak dibahas. Ya, motret bunga ini, gelas, itu gak kita bahas. Sekarang motret objek makhluk hidup. Baca. Permasalahan hukum menggambar makhluk hidup dengan menggunakan kamera merupakan permasalahan yang tidak dibahas oleh ulama terdahulu, karena kamera baru ditemukan pada awal abad ke-19 Masehi. Nah, maka ini bukan pembahasan dulu di zaman para sahabat. Ini masalah yang datang belakangan. Ya, sehingga nanti ada beda pendapat, dikarenakan ini masalah baru. Ya, ini bukan masalah yang sudah ada dari dulu. Jadi ada ulama yang mungkin baru tahu kamera itu kayak bagaimana, ya, sehingga dia nganggapnya nanti sama dengan hukum buat gambar. Kalau gambar tadi itu nggak boleh, maka untuk memotret kayak begini juga nggak boleh. Kalau nggak boleh, berarti selfie yo nggak boleh. Itu. Foto diri nggak boleh, foto orang nggak boleh gitu. Karena nggak boleh secara mutlak. Maka HP cuma untuk telepon dan terima WA saja berarti. Kameranya dimatiin berarti. Itu kalau pakai pendapat ini para selfier nih pada aduh kok kayak gitu pendapatnya ya. Wah, saya pilih yang gampang-gampang aja deh. Nah, kita baca dulu pendapatnya biar nggak jadi down dulu ya. Baca. Para ulama modern berbeda pendapat tentang hukum mengambil gambar dengan menggunakan kamera. Nah, dengan menggunakan kamera ya, ada di HP berarti ada pakai alat kamera khusus gitu. Terus pendapat pertama. Sebagian para ulama mengharamkan pengambilan gambar menggunakan kamera dan hasil potretan tidak dibolehkan kecuali untuk hal yang bersifat sangat penting sekali, seperti pas foto untuk ditempelkan pada paspor, KTP, ijazah dan dokumen-dokumen penting lainnya.
Pendapat ini didukung oleh para ulama Dewan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, Fatwa nomor 1978. Dalil pendapat ini adalah bahwa tindakan mengambil gambar dengan kamera secara bahasa bisa disebut menggambar, dan hasil gambar yang dihasilkan juga dinamakan gambar. Dengan demikian, tindakan dan hasil perbuatan tersebut termasuk dalam larangan menggambar. Nah, pendapat pertama berarti boleh atau tidak? Pendapat pertama tadi mengharamkan motret kecuali untuk paspor, KTP, ijazah dan dokumen-dokumen penting. Nah, ini pendapat diantaranya ada fatwa juga dari kerajaan Saudi Arabia. Terus pendapat kedua, sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa memotret menggunakan kamera sekalipun objeknya adalah makhluk hidup, hukumnya dibolehkan selagi memenuhi kaidah syariat Islam, seperti bukan gambar wanita atau laki-laki yang terbuka auratnya, dan foto hasil pemotretan tidak dipajang di dinding, tidak dipajang di pinggir jalan dan tempat keramaian lainnya. Pendapat ini didukung oleh Syekh Al-Utsaimin, Syekh Syed Sabiq dan beberapa ulama lainnya. Nah, coba lihat, berarti boleh kecuali apa? Objeknya yang masalah. Gambar wanita, apalagi nggak pakai aurat dia foto, atau laki-laki yang terbuka auratnya, dia foto seorang atlet, ya, laki-laki celananya di atas lutut misalnya, atau bisa gambar telanjang, objek gambar telanjang. Foto wedding bagaimana? Wedding itu sebelum ijab kabul apa sesudah? Prewedding ya, prewedding sebelum apa sesudah? Sebelum kan? Sebelum. Sudah akad apa belum? Belum. Fotonya di mana? Sono itu pantai itu Gunung Kidul itu. Ada kan Pantai Gesing juga ada dekat situ itu. Ada spotnya itu. Saya nggak mau beritahu nanti pada kesana. Ada spot-spotnya itu. Belum sah kan? Objeknya masalah berarti. Iya kan? Belum apa-apa kok sudah peluk-pelukan apa-apaan. Urusan akad aja belum. Iya kan? Urusan akad belum. Nah, kalau foto weddingnya yang nanti ini agak riskan kalau dibahas nih. Kalau pre-wedding masalah berarti. Kalau weddingnya, nah ini nanti perlu dirinci lagi. Ya, ini timbang-timbang lah. Agak berat kalau saya jawab ini. Kalau saya ngomong agak berat ya berarti kalau saya sih nggak mau gitu. Ya. Terus di sini ada foto lagi hasil pemotretannya tidak dipajang. Sudah dipotret, tidak dipajang di dinding. Ingat kalimatnya di dinding ya. Kalau di medsos gimana Ustadz? Di medsos ini sesuatu yang berbeda. Dia pasang di Facebooknya, ini bukan pajang seperti pajang lagi di dinding. Karena hadis lagi membahas pajangan gambar yang di dinding. Ketika masuk rumah berarti. Kalau di medsos ini bukan. Paham ini? Bedanya tahu nggak? Ya, kalau di medsos kenapa? Atau di gambar profilnya Pak Edi ada foto kan? Ada kan di WA-nya? Waduh itu. Ada itu. Nah, itu gambar profil ada kan itu? Nah, profil nih. Kan setelah itu mati ya sudah. Saya nggak pajang kok. Nggak saya taruh di sini. Ini beda. Di sini dikatakan foto hasil pemotretan tidak dipajang di dinding, tidak dipajang di pinggir jalan, dan tempat keramaian lainnya. Nah, ini menurut pendapat kedua. Terus Syekh Utsaimin katakan ini pendapat Syekh Utsaimin dan ini pendapat Syekh Said Sabiq. Ada keterangan di bawahnya. Para ulama ini berdalil bahwa terdapat perbedaan antara hakikat menggambar dengan tangan dan mengambil gambar dengan menggunakan kamera. Nah, itu digaris bawahi. Karena gambar lukis dengan tangan. Nah, ini ada orang nih. Si pelukis tuh lukis nih ya, gambar. Itu yang tadi kita bahas untuk pelukis. Namun kalau dia mengambil gambar langsung dengan kamera, itu gambar yang persis dengan asli, dia nggak ubah-ubah. Layaknya itu cermin. Betul nggak? Nah, layaknya itu cermin. Terus yaitu menggambar dengan tangan terdapat unsur menandingi ciptaan Allah, sedangkan mengambil gambar dengan kamera
hanya sekedar mengabadikan ciptaan Allah tanpa ada campur tangan manusia, pemotret. Jika terdapat perbedaan antara menggambar dan pemotretan, maka pemotretan tidak termasuk dalam larangan hadis-hadis tentang menggambar. Maka hukum pemotretan kembali kepada hukum asal sebuah perbuatan, yaitu dibolehkan selagi tidak ada larangan dari Al-Quran dan hadis. Juga memotret tak ubahnya bagikan orang bercermin, namun bayangan pada cermin tersebut diabadikan, dan tidak seorang pun yang mengharamkan bercermin dan melihat bayangan pada cermin. Dari tinjauan dalil sepertinya pendapat kedua lebih kuat. Dengan demikian maka menjual hasil pemotretan sekalipun objeknya adalah makhluk hidup dibolehkan, dan hasil keuntungan penjualannya halal, dan bekerja sebagai tukang foto adalah pekerjaan yang halal, dengan syarat memperhatikan kaidah umum syariat Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas. Baik, kalau kesimpulan beliau, foto berarti boleh, kemudian motretnya boleh. Lalu jika tukang foto ini ambil keuntungan dari situ juga boleh, penghasilannya halal, dan bekerja sebagai tukang foto tadi ini penghasilannya itu halal dengan memperhatikan kaidah-kaidah syariat. Ya, dengan memperhatikan kaidah syariat. Berarti kalau foto ini nanti lihat dari objek yang difoto bagaimana. Kalau yang difoto itu perempuan jadi cover majalah, boleh atau tidak? Hah? Boleh enggak? Boleh. Ya, tidak dibolehkan. Jadi tukang edit fotonya, dia pakai Photoshop, dia edit, boleh enggak? Foto tadi itu yang masalah itu loh, boleh atau tidak? Tidak boleh juga. Sekarang video boleh enggak? Boleh atau tidak? Foto itu kalau dikumpul digerakkan, ya itu namanya video. Coba kalau video jenengan putar, ya jenengan putar video itu terus di pause, jadi apa? Foto. Maka kalau saya gampangannya, kalau saya mau kasih keterangan itu dan orang banyak protes tentang foto, kalau dia bolehkan video, maka dia otomatis harus bolehkan foto. Nggak bisa ditawar-tawar lagi itu. Kalau tentang masalah video dia bolehkan, kok foto nggak boleh, juga terangkan tentang video gampang sekali. Maka harusnya hukumnya sama, ya beralih ke foto juga, ya, karena video itu sama dengan itu. Maka sebagian orang ini terlalu kaku dalam berpendapat ketika lihat misalnya orang itu di medsos ada ya pajang foto, kalau fotonya objeknya nggak masalah juga. Ini lagi foto dengan teman-teman dia pajang, wajar-wajar saja kalau saat ini. Karena kalau dia bolehkan video, dia nonton itu, dia play video tadi, ketika dia pencet pause, apa yang terjadi? Video berubah jadi gambar, foto. Maka berarti konsekuensinya kalau bolehkan video, maka harus bolehkan apa? Foto tadi. Itu gambarannya. Namun ingat ya, permasalahannya tadi cuma pada objek. Maka kalau yang saya kasih catatan tadi, ada foto asal mula tidak dipajang di pinggir jalan, nah ini patut dicek lagi nih. Pengurusan kayak gini juga perlu dilihat. Karena kalau video di pinggir jalan boleh, di pause video itu juga sama berarti, maka harus dibolehkan juga. Konsekuensinya kayak gitu. Kalau enggak, sudah semuanya enggak boleh. Foto enggak boleh, video enggak boleh sama sekali. Konsekuen. Jangan milih separuh-separuh. Jadi semuanya tidak masalah di sini tentang foto, tentang video tadi. Hasil fotonya juga, cuma masalah nanti pada objek yang difoto. Sekarang kita baca satu bahasan lagi, menjual barang yang bermotif manusia atau hewan. Dibaca. Bila gambar manusia dan hewan terdapat pada kain, piring, buku dan majalah yang bermanfaat atau barang lainnya, apakah boleh menjual barang-barang tersebut? Bila maksud dari barang tersebut adalah fungsinya untuk dibenarkan syariat, seperti buku untuk menulis, majalah untuk dibaca, piring untuk tempat makan, karpet untuk dihamparkan, maka dibolehkan akad jual belinya dan keuntungannya merupakan harta halal.
Karena sesuatu yang diharamkan bila keberadaannya hanya sebatas pengikut, maka dibolehkan berdasarkan kaidah fikih yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil madbu'i. Dimaafkan sesuatu yang diharamkan bila statusnya hanya sebagai pengikut dan bukan statusnya sebagai tujuan. Taib, lihat, balik dari contoh buku tulis. Situ ada gambar orang. Ada yang lukis gambar, itulah lukis gambar. Kalau disebut gambar ya gambarnya utuh muka. Namun kalau gambar dihapus mukanya tidak kita bahas. Karena gambar itu dihukumi bermasalah ketika gambarnya utuh orang dan itu nampak pada muka. Nah, dia gambar muka utuh. Kemudian dia jadikan buku tulis gitu, di cover buku tadi. Kita beli tujuannya beli gambar atau beli buku tulis? Tujuan kita beli apa? Beli buku tulis. Bukan beli gambarnya kan? Sama. Ada sabun. Ada gambar cewek nggak? Jujur aja nggak apa-apa. Ada gambar cewek nggak? Ada nggak? Ada. Apa jenengan ketika beli sabun tadi milih kalau gambar ceweknya paling ayu, saya mau beli? Atau terpaksa beli gitu? Apa yang dilakukan? Milih sabunnya, mereknya, atau milih gambar perempuannya? Apa Pak? Hah? Jujur aja nggak apa-apa. Nggak mungkin milih gambarnya kan? Pasti milih. Wes, saya mau beli sabun kok. Ya, saya mau beli sabun ini. Nah, sama dengan itu. Nah, itu namanya kita beli yang pokok. Ada yang pokoknya situ sabunnya. Kita bukan beli yang ikutan. Paham ya? Berarti ada yang pokok, ada yang ikutan. Tadi buku tulis. Pokoknya kan ini lembaran buku tulis ini loh. Ikutannya apa? Gambar di depan. Ya kan? Ikutannya gambar di depan. Maka yang pokok kan yang kita beli. Maka kalau tujuannya beli pokok, maka dimaafkan yang jadi ikutan. Ini kali kaidahnya tadi ya. Dimaafkan sesuatu yang diharamkan bila statusnya hanya sebagai pengikut. Kan cuma ikutan saja, covernya ada ya, gambar di sabun itu ada, dan bukan statusnya sebagai tujuan. Saya nggak beli gambar, saya nggak beli foto perempuan tadi, enggak. Saya beli pokoknya yaitu sabun. Nah, terus dalil kaidah ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdua salahuha, naha bai'a wal mubta'a. Nabi melarang menjual buah di pohon dalam sebuah kebun sebelum buah itu matang tua. Beliau melarang penjual dan pembeli. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun bila status buah di pohon itu hanya sebagai pengikut, seperti si pembeli memberi tanah kebun yang berisi pohon berbuah dan belum matang, maka dalam hal ini dibolehkan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manittaba'a nakhlan ba'da an tu'abbaro fatha maratuha lil ba'i illa ay yastatari tol mubta'u." Siapa yang membeli kebun kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan buah itu untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensyaratkan sahnya jual beli kebun bila buah di pohon telah matang, karena status buah dalam akad ini hanya sebagai pengikut dan bukan tujuan. Demikian juga halnya menjual barang yang terdapat gambar yang diharamkan. Akan tetapi bila gambar tersebut merupakan tujuan, seperti piring yang dipajang sebagai hiasan, maka akad jual belinya tidak dibolehkan, karena sama halnya menjual gambar. Begitu juga jika kegunaan barang tersebut untuk sesuatu yang dilarang agama, seperti kain tirai penutup jendela yang bergambar manusia atau hewan, baju yang bergambar manusia atau hewan, maka penjual dan pembeli terkena dosanya, kecuali pembeli berniat untuk menghinakan gambar tersebut, seperti kain yang bergambar dipotong dan dibuat sebagai sarung bantal. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat masuk rumah mendapati kain tirai penutup salah satu sudut rumahnya bergambar patung.
Tatkala beliau melihatnya, beliau tanggalkan. Seketika wajahnya berubah seraya bersabda, "Ya Aisyatu, asyaddun nasi adaban yaumal qiyamati alladziina yud'ufuna bi khalqillahi." Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang menandingi ciptaan Allah, melukis gambar patung adalah orang yang paling berat sisaannya di hari kiamat. Aisyah berkata, kain tirai tersebut aku potong dan aku buat sebagai sarung bantal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, membeli gambar yang bukan sebagai tujuan, tetapi gambar mengikut kepada benda lainnya, seperti gambar yang terdapat pada majalah dan koran. Tujuan seseorang membeli majalah dan koran tersebut adalah berita, informasi dan tulisan ilmiah yang terdapat pada lembarannya. Hukum membeli koran dan majalah ini boleh, karena status gambar bukanlah tujuan. Akan tetapi bila gambar-gambar tersebut dapat dihapus dengan mudah, maka perbuatan ini lebih baik. Lihat kalimat Syekh Utsaimin, membeli gambar yang bukan sebagai tujuan, tapi gambar mengikut kepada benda lainnya. Tadi contoh majalah, koran, tujuannya saya beli berita. Saya ingin baca berita dalam koran tadi, bukan saya beli gambar. Kecuali kalau ada majalah yang tujuannya untuk lihat gambar. Ada kan majalah kayak gitu kan? Majalah koleksi foto-foto cewek-cewek seksi saja. Orang beli tujuannya apa? Lihat itu. Bukan dia mau baca berita, bukan. Ini bukan lagi mau baca berita. Kalau koran itu baca berita, majalah baca berita gitu. Umumnya seperti itu. Maka hukum membeli koran dan majalah ini boleh karena status gambar bukanlah tujuan. Namun kalau dihapus lebih bagus. Dan kalau tidak enggak masalah. Juga tadi diterangkan dalam hadis ini Nabi SAW tidak mensyaratkan hanya jual beli kebun. Terus di bawahnya nih di halaman 131 ya. Kan tapi bila gambar tersebut merupakan tujuan, seperti piring yang dipajang sebagai hiasan. Piring dipajang sebagai hiasan. Situ ada gambar bagus, gambarnya yang jadi tujuan sebenarnya, bukan piringnya. Maka akad jual belinya tidak dibolehkan karena sama halnya menjual beli gambar. Begitu juga jika kegunaan barang tersebut untuk sesuatu yang dilarang agama, seperti kain tirai penutup jendela yang bergambar manusia atau hewan, baju yang bergambar manusia atau hewan, maka penjual dan pembeli terkena dosa. Ya. Jadi di sini dibedakan. Jadi ada yang jadi tujuan kita beli gambarnya, ada gambarnya yang situ gambar orang itu jadi ikutan. Kalau itu jadi tujuan maka tidak boleh. Kalau itu cuma jadi ikutan maka dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai pada jual beli ya, yang kaitannya dengan pelukis dan gambar juga foto. Kemudian pada pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas jual beli narkoba, rokok dan alat musik. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum mengedit foto atau video? Tergantung objek ya. Kalau objeknya tidak masalah, tadi sudah disebutkan foto boleh diedit, begitu juga video demikian. Kalau cuma masalah lighting, kemudian buat kontras, ini enggak berubah. Kecuali kalau yang itu hidungnya maaf pas-pasan dibuat jadi mancung itu misalnya. Dia ubah edit dari sisi merubah bentuknya, bukan dari sisi pewarnaan. Nah, kalau pewarnaan beda ya. Pewarnaan ada dia buat kontras, saturationnya dia buat, dia edit di situ beda. Beda dengan dia edit bagian muka, dia buat berubah drastis. Yang ini maaf ya, mukanya penuh jerawat pokoknya. Ya, dibuat putih bersih. Dan itu foto ini dipakai untuk melamar lagi ya, untuk melamar orang lagi. Dia editan foto pakai Photoshop kemudian untuk itu. Ternyata pas lihat aslinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Ya, dia mengelabui orang di sini, nggak boleh. Kami mempunyai hutang riba untuk keperluan KPR beberapa tahun lalu dan sekarang sudah bertobat dan mengerti kalau itu dilarang. Dalam akadnya jangka waktu hingga 15 tahun dan harus membayar cicilan setiap bulannya. Saat ini kami sering berusaha untuk melunasinya sebelum jangka waktu 15 tahun tersebut berakhir.
Di sisi lain kami juga belum pernah melakukan umroh. Mana yang lebih utama? Melunasi utang riba atau umroh terlebih dahulu? Karena dia nyicilnya tiap bulan, dia tidak terlalu beban untuk masalah penagihan berarti. Namun masalahnya yang jelas dosanya riba ada di situ. Dia mesti tanggung riba dan itu risiko dia berutang seperti ini. Tugas dia lunasi. Dan saatnya dia mampu umroh karena ada kelebihan rezeki, dia boleh berumroh. Dan itu tidak bisa insya Allah tidak bertabrakan banget dengan dia itu bayar cicilan rumah KPR tadi. Maka silakan berumroh kalau punya kemampuan untuk berumroh. Bagaimana hukumnya foto wisuda bersama keluarga yang sudah ditempel di dinding rumah tadi ya? Kalau bolehkan foto baiknya tidak dipajang. Hukum kepala rusa yang dipajang yang sudah disamak untuk hiasan dinding boleh atau tidak? Diturunkan, dimasukkan gudang. Gitu. Konsekuensi tadi pembahasan tadi tidak dipajang. Bagaimana hukum membuat patung dari cetakan fiber yang berupa raja-raja Romawi kemudian diperjualbelikan? Patung lagi ya. Ingat tadi baru gambar nih. Kita nggak singgung langsung tentang patung ya. Namun dalil-dalil tadi kalau pembahasan gambar itu tidak boleh tadi untuk jual gambarnya saja, maka patung juga sama walaupun tidak disembah. Bagaimana lukisan orang atau hewan yang tidak ada mukanya, detail kelihatan tidak hidup, boleh atau tidak? Boleh, mukanya kosong. Ya, mukanya terlihat kosong saja. Nah, itu boleh. Atau kalau mau buat video, buat gambar animasi, buat gambar kartun, bagian mukanya dihapus. Bolehkah memakai patung berupa manusia tapi tidak patung untuk display toko pakaian? Berupa manusia tapi tidak patung utuh untuk display toko pakaian. Misalnya kalau ada bagian kepalanya dihapus saja, dipotong kepalanya. Cukup bagian badan saja untuk majang pakaian tadi. Insya Allah sudah cukup seperti itu. Hukum masang foto profil di FB atau WA. Kalau konsekuensinya tadi saya jelaskan masih boleh, tidak masalah. Kartun animasi bagi yang membuat atau menonton. Yang membuat masalah kalau itu gambar utuh orang. Namun kalau yang menonton berbeda. Menonton dia cuma manfaatkan. Ya masalah ini untuk yang buat. Ya masalah ini untuk yang buat. Kalau yang nonton cuma nonton saja, maka dia tidak kena masalah di sini. Wallahu a'lam. Ada nanya lagi? Ya. Saya bertanya, ada sebagian dari saudara kita tuh ada yang membuat Muk. gelas itu, di situ ada foto yang terkadang buatnya ulang tahun atau apa, ada foto wajah di dalam itu kan juga diperjualbelikan. Yang pertama, yang kedua kemudian ada teman kita, saudara kita yang bertanya tentang wayang bagaimana? Taib. Muk tadi berarti sekarang sudah sebenarnya bukan muk yang jadi pokok. Iya kan? Adanya foto di situ. Iya, tapi kalau dia beli itu sebenarnya tujuannya dia foto ini nih. Coba kalau muknya nggak ada fotonya, dia mau beli nggak? Foto dia sendiri kan? Nah, dia nggak mau. Saya mau ada foto itu. Nah, maka sekarang terbalik berarti foto jadi tujuan, bukan jadi ikutan. Untuk dia yang pesan loh ini, untuk dia yang pesan. Beda kalau untuk orang yang minum. Ya, untuk orang yang pakai. Kalau dia pakai gelasnya saja, karena orang yang minum dia tujuannya pakai gelas, bukan lihat fotonya. Beda. Terus tentang apa tadi? Wayang sudah terjawab kan? Boleh nggak kira-kira? Terjawab nggak dengan ini tadi pembahasan? Belum. Masa belum paham juga ini? Foto masuk nggak dia? Bukan foto kan? Bukan kan, masuk lukisan lah berarti. Ya. Hah? Bisa lukisan patung malah. Nah, bermasalah berarti. Bermasalah. Apakah ada ikhtiar aib dalam akad ijarah? Semisal jasa tukang jahit namun jahitannya sangat jelek, bahkan sangat memalukan kualitasnya. Bisa nuntut ikhtiar di situ. Nuntut untuk perbaiki tadi kalau memang tidak sesuai dengan permintaan kita, kita bisa menuntut dia untuk jahit sesuai permintaan kita, boleh. Nah lagi, ya. Komik, ya untuk yang buat apa, yang baca atau pakai?
Yang baca beda, yang buat yang masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau permainan anak-anak bisa di air, pakai BBK dan pakai goesan itu boleh nggak Ustaz? Pakai BBK tadi, dia sekadar pakai tau. Nah, dan itu juga bukan utuh juga gambar sempurna begitu, maka tidak masalah. Tidak masalah. Ya, cuma sekadar pakai saja. Beda kalau yang buat nanti dia gambar utuh yang baru menjadi masalah. Kan ada yang membuatnya Ustaz. Kemudian kan di tempat rekreasi kan ada BBK. Kan ada yang membuat, ada yang menggunakan. Apa dia yang membuatnya bermasalah nggak Ustaz? Yang membuat memang bermasalah. Ada lagi? Kalau menyewa, Yang menyewa dia nggak tujuan pokoknya untuk pakai bebeknya situ. Seandainya itu berubah jadi perahu, dia bisa naik perahu. Kalau misalnya komik itu beli, Komik beli. beli atau nyewa, sewa komik itu kan jual belinya itu bermasalah. Komik. Ya kalau saya sih nggak sarankan ya ini beli komik sih. Ya. Masalah Tapi yang paling kena masalah besar itu yang buat gambar. Kalau anak cuma sekedar baca saja tidak masalah. Dia sekedar beli juga tidak masalah. Ada. Karena tidak jadi tujuan pokok gambarnya sebenarnya, tapi alur ceritanya dia jadi tujuan pokok. Apa? Hiar aib tadi ya. Tergantung dengan dia DP ada nggak? Nggak ada juga. Memang sudah nggak sesuai dengan keinginan kita. Terus dari dia sendiri bagaimana? Dia tetap nuntut atau? Bisa saja kalau merasa rugi seperti itu. Dan kalau memang transaksi seperti itu ada akad di awal, kalau ini nggak memuaskan bisa kita batalin Pak. Kalau apalagi ada perjanjian. Wallahu a'lam. Nggak ada apa-apa perjanjian gitu ya. Sebelum akad nggak ada perjanjian kayak gitu. Ngalah dan tetap bayar sesuai dengan keridhaan dia, walaupun tidak utuh. Itu mungkin lebih baik. Ada lagi? Ada? Nah. Kalau lukisan yang dipakai di dalam banknote atau uang kertas itu. Lukisan yang dipakai dalam uang kertas. Uang kertas tadi sudah masuk sama dengan KTP, sama dengan ijazah berarti. Lukisan kan jenengan cuma pakai. Iya, Pahlawan Nasional kan cuma pakai kan? Cuma pakai. Jenengan kan nggak lukis dan nggak perlu juga jenengan coret-coret mukanya gitu. Karena tadi suruh coret-coret mukanya kan sini. Ya, enggak. Ya, enggak usah. Oh, udah uang 100.000, 1 juta begitu coret semuanya. Oh, enggak laku sudah. Uang dolar apalagi itu coret lagi. Enggak. Keadaan darurat. KTP, ya ijazah, ya paspor, visa, itu kan butuh-butuh foto kan di situ. Kalau pakai pendapat yang pertama tadi. Ya, tadi satu terakhir ya. Kalau patung tadi batasan untuk patung kan itu yang jelas bernyawa. Seandainya kayak ada karya dari patung Buddha tapi bagiannya dibelah gitu, kayak sebagian badan dipotong gitu. Kepalanya hilang nggak? Kepalanya hilang. Tapi itu masih jadi patung Buddha. Tapi bagian tubuhnya yang lain. Iya, itu masih jadi patung Buddha. Nggak boleh. Karena tujuannya itu. Tujuannya ke seni. Tujuan ke seni. Namun dia ngapain gambar patung Buddha? Kenapa nggak gambar orang Muslim pakai koko putih gitu? Tertempel di kaos juga gitu. Ada yang tertempel di kaos. Buddha gitu. Kok nggak loyal banget sama Muslim gitu loh? Objeknya yang masalah, bukan dikasih. Ya baiknya nggak usah dipakai aja. Jadi kain lap aja mungkin ya.
Bagaimana jika sedang memfoto alam tetapi ada orang yang tidak tertutup auratnya yang tidak sengaja tertangkap kamera, apakah haram Ustaz? Coret itu gambar ceweknya tadi itu kalau gambar buka-buka aurat. Buka-bukaan aurat. Coret itu. Bagian itu dihapus. Dan kamu tampilin lagi itu. Orang akan curiga macam-macam di situ. Baik, itu saja yang kita bahas untuk sore hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan pekan depan dengan pembahasan jual beli narkoba, rokok, alat musik. Demikian, mudah-mudahan manfaat dan Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.